Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Sore itu, langit Jakarta tampak seperti luka yang memar, ungu kemerahan dengan semburat jingga yang menyakitkan mata. Di dalam kamar tidurnya yang ber-AC dingin, Kinanti mencoba mencari posisi tidur yang nyaman, namun gagal. Usia kehamilannya baru saja menginjak bulan ke-7, dan beban di perutnya terasa 2 kali lipat lebih berat dari biasanya. Pinggangnya serasa mau patah, dan kaki-kakinya membengkak hingga seukuran talas besar. Masih lama, ya, nak? Bisik Kinanti sambil mengelus perutnya yang menegang. Bayi di dalamnya menendang pelan, seolah merespons keluhan ibunya. Aris, suaminya, sudah seminggu berada di luar kota untuk urusan proyek pembangunan resort di Kalimantan. Sejak Aris pergi, rumah besar itu terasa jauh lebih sunyi dan dingin. Hanya ada Kinanti dan Bei Isah, asisten rumah tangga senior yang lebih banyak diam daripada bicara. Kesepian itu makin diperparah dengan rasa pegal yang menjalar dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Pukul 4 sore, pintu kamar diketuk. Bei Isah masuk dengan wajah datar yang sulit diartikan. "Non Kinan, itu, Mak Itam sudah datang. Disuruh ibu besar," ujar Bei Isah pelan. Ibu besar adalah sebutan untuk Ibu Ratna, ibu mertua Kinanti. Sejak awal kehamilan, Ibu Ratna sangat protektif. Dialah yang mengirimkan berbagai jamu yang rasanya getir. Dialah yang menentukan dokter kandungan. Dan kini, dialah yang mengirimkan tukang urut langganan keluarga untuk menangani keluhan Kinanti. "Suruh masuk saja, Bei," jawab Kinanti sambil berusaha duduk tegak. Seorang wanita tua dengan kebaya lusuh berwarna coklat tua masuk ke dalam kamar. Langkah kakinya sangat ringan. Hampir tak terdengar gesekannya dengan lantai marmer. Wajah Mak Itam dipenuhi kerutan yang dalam, seperti parit-parit kering di musim kemarau. Matanya kecil namun tajam, seolah bisa melihat apa yang ada di balik kulit Kinanti. "Permisi, Bu." Suara Mak Itam parau, seperti gesekan amplas pada kayu. "Silakan, Mak. Maaf merepotkan sore-sore begini. Badan saya rasanya kaku semua." Kinanti mencoba ramah, meski ada perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba menyusup ke dadanya saat menatap mata tua itu. Mak Itam tidak menjawab. Ia mulai mengeluarkan botol minyak urut dari tas kainnya. Aroma minyak itu sangat aneh, bukan bau kencur atau sereh seperti minyak urut pada umumnya, melainkan bau anyir yang samar, bercampur dengan aroma bunga Kamboja yang terlalu menyengat. "Bisa berbaring miring ke kiri, Bu? Saya mulai dari kaki dulu," instruksi Mak Itam. Kinanti menurut. Saat tangan Mak Itam yang dingin menyentuh kulit kakinya, Kinanti berjengit. Tangan itu terasa seperti es, kontras dengan udara kamar yang sebenarnya sudah cukup hangat. Namun, perlahan-lahan, pijatan Mak Itam mulai terasa enak. Otot-otot yang tegang mulai mengendur. Kinanti mulai merasa mengantuk. Matanya sayu menikmati keheningan yang sesekali hanya dipecahkan oleh suara gesekan minyak di kulit. Sambil memijat, mata Mak Itam tak henti-hentinya menatap pergelangan tangan kiri Kinanti. Di sana melingkar sebuah gelang giok hitam pekat dengan guratan-guratan merah tua yang tampak seperti urat. Gelang itu pemberian Ibu Ratna sebulan yang lalu. "Ini pusaka keluarga, Kinan. Pakai terus. Jangan pernah dilepas. Ini yang akan menjaga janinmu dari gangguan halus," kata Ibu Ratna saat itu dengan nada yang tidak bisa dibantah. Kinanti awalnya merasa gelang itu terlalu berat dan dingin, tapi karena menghargai mertuanya, ia tak pernah melepasnya. Anehnya, semakin lama ia memakai gelang itu, ia merasa semakin lemas, meskipun nafsu makannya bertambah drastis. Ia sering merasa seolah ada sesuatu yang terus-menerus menyedot energinya. "Bagus sekali gelangnya, Bu," celetuk Mak Itam tiba-tiba. Pijatannya sekarang sudah sampai ke area paha. "Oh, ini? Iya, Mak. Warisan dari ibu mertua saya," jawab Kinanti dengan mata terpejam. "Sudah berapa lama dipakai?" "Sekitar sebulan. Mungkin? Saya lupa pastinya." Mak Itam terhenti sejenak. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma di sekitar Kinanti. Ekspresi wajahnya yang tadi tenang perlahan berubah menjadi tegang.
Ia melihat bagaimana urat-urat merah di dalam giok hitam itu seolah-olah berdenyut, seirama dengan detak jantung Kinanti. Bahkan, bagi mata batin Ma Itam, ia melihat uap hitam tipis keluar dari sela-sela gelang itu, membelit pergelangan tangan Kinanti hingga ke arah perut. Kinanti tidak menyadari perubahan suasana itu. Ia justru merasa kepalanya kian berat. Di ambang kesadarannya, ia merasa seperti mendengar suara bisikan anak kecil yang tertawa di balik tirai jendela yang tertutup rapat. "Mak, kenapa berhenti?" tanya Kinanti lirih. Suaranya terdengar jauh. Ma Itam tidak menjawab. Ia menggeser duduknya. Kini ia berada tepat di samping tangan kiri Kinanti. Dengan gemetar, ia mencoba menyentuh gelang itu dengan ujung jarinya. Baru saja ujung jarinya menempel, sebuah sengatan listrik gaib terpancar, membuat Ma Itam terpental sedikit ke belakang. Mata tua Ma Itam membelalak. Ia melihat kulit di bawah gelang giok itu bukan lagi berwarna kuning langsat, melainkan keunguan gelap, membusuk secara perlahan namun pasti. Dan yang paling mengerikan, ia melihat sebuah wajah janin yang mengerut kesakitan terpantul di permukaan giok yang mengkilap itu. Keheningan kamar itu pecah saat Ma Itam tiba-tiba berdiri dengan napas memburu. Keringat dingin mengucur di dahinya yang keriput. "Bu, lepaskan. Lepaskan sekarang." Suara Ma Itam bukan lagi parau, melainkan penuh ketakutan yang murni. Kinanti tersentak bangun. Kantuknya hilang seketika digantikan rasa bingung. "Ada apa, Ma? Apa yang harus dilepas?" Tangan Ma Itam menunjuk dengan gemetar ke arah pergelangan tangan Kinanti. Wajahnya yang semula tenang kini tampak seperti orang yang baru saja melihat gerbang neraka terbuka di depan matanya. Suasana kamar yang semula hening dan hanya diisi oleh suara halus pendingin ruangan, tiba-tiba berubah mencekam. Kinanti terpaku di tempat tidurnya. Jantungnya berdegup kencang melihat perubahan drastis pada raut wajah Ma Itam. Tukang urut itu bukan lagi sekadar menunjukkan kekhawatiran. Ia tampak seperti seseorang yang sedang melihat maut berdiri tepat di belakang bahu Kinanti. "Ma, ada apa? Jangan menakut-nakuti saya." Suara Kinanti bergetar. Ia mencoba duduk, namun perutnya terasa sangat berat, seolah bayi di dalamnya tiba-tiba berubah menjadi sebongkah timah. Ma Itam tidak segera menjawab. Matanya melotot, terpaku pada gelang giok hitam di pergelangan tangan kiri Kinanti. Dengan gerakan yang sangat cepat untuk wanita seusianya, ia merangkak mendekat, lalu mencengkeram lengan Kinanti. Cengkeramannya sangat kuat, namun tangannya bergetar hebat. "Astaga, lepaskan gelang itu, Bu. Lepaskan sekarang juga," teriak Ma Itam. Suaranya melengking, memecah kesunyian rumah besar itu. "Demi Tuhan, lepaskan. Itu bukan perhiasan, itu gelang pemakan janin." Kinanti tersentak. Istilah itu terdengar begitu asing sekaligus mengerikan di telinganya. "Apa maksud Ma? Ini pemberian mertua saya. Ini pelindung." "Pelindung?" Ma Itam tertawa pendek dengan nada histeris. Air mata mulai menggenang di matanya yang keriput. "Ini bukan melindungi, Bu. Ini mengikat. Lihat-lihat baik-baik pergelangan tangan Ibu." Ma Itam menarik paksa lengan Kinanti ke arah lampu tidur yang terang. Kinanti membelalakkan mata. Di bawah sinar lampu yang kekuningan, ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Gelang giok hitam itu tidak lagi sekadar melingkar. Permukaannya seolah-olah meleleh dan menyatu dengan kulitnya. Urat-urat merah tua di dalam batu giok itu kini tampak berpindah ke bawah kulit pergelangan tangannya. Urat-urat itu bergerak. Benar-benar bergerak seperti cacing kecil yang merayap di bawah permukaan kulit, menjalar naik ke arah lengan atas, menuju ke arah dada, dan yang paling membuat Kinanti ingin menjerit adalah arah akhirnya, perutnya. "Gusti Allah!" Kinanti berbisik. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba menarik gelang itu dengan tangan kanannya, namun benda itu terasa sangat panas, seolah-olah terbuat dari bara api yang membara. "Panas, Ma. Sakit. Tahan, Bu. Jangan biarkan dia terus menghisap." Ma Itam segera mengambil botol minyaknya yang tadi terjatuh. Ia menumpahkan seluruh isinya ke tangan Kinanti. Cairan itu berwarna merah gelap dan berbau sangat amis. "Ini minyak peluntur. Tapi ini kuat sekali energinya.
Pegang pundak saya, Bu. Kinanti mengerang kesakitan. Rasa panas dari gelang itu kini berubah menjadi rasa sakit yang tajam, seolah ada ribuan jarum yang ditusukkan ke syaraf-syarafnya secara bersamaan. Ia melihat ke arah cermin besar di depan tempat tidurnya, dan detak jantungnya seolah berhenti. Di dalam cermin, ia tidak melihat dirinya sendiri yang sedang hamil cantik. Ia melihat sosok wanita pucat dengan mata cekung, dan di pergelangan tangannya, gelang itu tampak seperti lilitan usus bayi yang menghitam. Lepas. Kinanti terisak. Tenaganya mulai terkuras. Di tengah kepanikan itu, pintu kamar mendadak tertiup angin kencang hingga terbanting menutup. Brak! Lampu kamar mulai berkedip-kedip tidak stabil. Suara tawa anak kecil yang tadi terdengar samar di balik tirai, kini berubah menjadi suara tangisan yang menyayat hati, suara tangisan bayi yang seolah sedang sesak napas. Dia marah, Bu. Penunggunya marah karena saya mencoba memutus makanannya. Teriak Mak Itam sambil terus menarik gelang itu. Kulit di sekitar pergelangan tangan Kinanti mulai terkelupas. Tapi anehnya, tidak ada darah merah yang keluar. Yang keluar adalah cairan hitam kental yang baunya busuk luar biasa. Seperti bau bangkai yang sudah berhari-hari. Siapa yang marah? Mak? Siapa? Tanya Kinanti di sela-sela tangisnya. Sesuatu yang dikunci di dalam batu ini. Ini ilmu hitam kuno, Bu. Gelang ini mencari nyawa baru untuk menggantikan nyawa yang seharusnya hilang. Siapa yang memberikan ini pada ibu? Siapa yang tega melakukan ini pada darah dagingnya sendiri? Kinanti teringat wajah teduh Ibu Ratna, ibu mertuanya. Ia teringat bagaimana wanita itu selalu mengelus perutnya sambil membisikkan doa-doa yang saat itu dianggapnya sebagai berkat. Cucu nenek harus jadi persembahan yang sempurna bagi keluarga. Begitulah kata-kata yang pernah didengar Kinanti dalam mimpinya, yang kini terasa seperti kenyataan yang mengerikan. Tiba-tiba, Kinanti merasakan tendangan yang sangat keras dari dalam perutnya. Bukan tendangan bayi yang sehat, melainkan gerakan yang sangat kasar, seolah janin di dalamnya sedang meronta-ronta karena tercekik. Kinanti memegangi perutnya, wajahnya memucat. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Mak, bayi saya kesakitan, jerit Kinanti. Mak Itam semakin panik. Ia mengeluarkan sebuah belati kecil dari balik kebayanya. Belati berkarat namun terlihat memiliki aura yang kuat. Saya harus merusak batu ini, Bu. Tapi risikonya besar. Jika batu ini pecah, kekuatannya bisa berbalik ke si pemakainya atau ke bayinya. Tapi kalau dibiarkan, subuh nanti, janin ini akan kering di dalam kandungan. Mendengar kata, kering, dunia seolah berputar bagi Kinanti. Rasa mual yang hebat menghantamnya. Ia menatap gelang itu lagi. Kini, guratan merah di dalam giok hitam itu membentuk sebuah simbol yang sangat ia kenal. Simbol keluarga besar Aris yang ada di gerbang rumah utama mereka. Kinanti merasa pandangannya mulai kabur. Oksigen di sekitarnya seolah menipis. Di ambang kesadarannya, ia melihat pintu kamar yang terkunci rapat itu mulai bergetar hebat, seolah ada sesuatu dari luar yang mencoba mendobrak masuk dengan kekuatan besar. Dan suara yang terdengar dari balik pintu itu bukan lagi suara Bei Isah, melainkan suara berat dan dingin milik Ibu Ratna. Jangan dilepas, Kinanti. Itu demi kebaikan kita semua. Suara itu bergema di dalam kepala Kinanti, membuat kepalanya terasa ingin pecah. Ia menatap Mak Itam yang sedang komat kamit merapalkan mantra. Lalu ia menatap perutnya sendiri yang kini tampak memiliki garis-garis hitam yang menjalar dari arah gelang. Kinanti merasa jiwanya ditarik keluar. Rasa sakit, pengkhianatan, dan ketakutan membaur menjadi satu. Sebelum kegelapan benar-benar menyelimuti matanya, ia melihat Mak Itam mengangkat belati itu tinggi-tinggi ke arah pergelangan tangannya. Ampuni saya, Bu, teriak Mak Itam. Ceraa! Suara sesuatu yang pecah terdengar begitu nyaring, dibarengi dengan jeritan melengking yang bukan berasal dari mulut manusia. Kinanti jatuh terkulai, hampir pingsan, saat ia merasakan sesuatu yang dingin dan berlendir mengalir keluar dari sela-sela pecahnya gelang itu dan jatuh ke lantai kamarnya. Kesadaran Kinanti timbul tenggelam seperti lilin yang tertiup angin badai. Rasa sakit yang tadi menghujam pergelangan tangannya mendadak berubah menjadi rasa dingin yang membekukan tulang.
Saat bunyi ceraak itu bergema, ia mengira tangannya telah putus. Namun, saat matanya yang berair terbuka sedikit, ia melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada luka fisik. Dari sela-sela giok hitam yang retak itu, mengalir keluar cairan kental berwarna hitam pekat yang baunya menyerupai perpaduan antara darah lama dan tanah kuburan yang basah. Cairan itu tidak jatuh ke lantai seperti air biasa, melainkan menggeliat, seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Di tengah cairan itu, terdapat gumpalan rambut manusia yang sangat panjang dan halus, yang entah bagaimana bisa tersimpan di dalam ruang sempit sebuah gelang. "Jangan dilihat, Bu! Jangan dilihat!" teriak Mak Itam sambil menyabetkan belati berkaratnya ke udara, seolah sedang menghalau makhluk yang tak kasat mata. Kinanti terengah-engah. Napasnya pendek-pendek. Ia memaksakan diri untuk melihat pergelangan tangannya. Gelang itu kini tidak lagi mengilap. Warnanya menjadi kusam seperti arang yang sudah dingin. Namun, retakan di tengahnya terus melebar. Urat-urat merah yang tadi menjalar di bawah kulitnya mulai tertarik kembali ke arah gelang, menciptakan sensasi seperti kulitnya sedang dikuliti dari dalam. "Ma, apa itu?" bisik Kinanti dengan sisa tenaganya. Mak Itam tidak menjawab. Ia sibuk merogoh kantong kainnya dan mengeluarkan segenggam garam kasar yang sudah dicampur dengan serbuk berwarna kekuningan. Ia menaburkannya di sekeliling tempat tidur Kinanti. Begitu garam itu menyentuh lantai, terdengar suara mendesis, persis seperti daging yang dipanggang. "Itu adalah sengkolo mangan janin, Bu." Suara Mak Itam gemetar. "Gelang ini adalah penjara sekaligus pemberi makan. Di dalamnya ada ruh yang dipaksa mengabdi. Ia tidak makan nasi atau air. Ia makan saripati kehidupan dari janin yang belum sempat melihat dunia." Kinanti merasa dunianya runtuh. Tapi, Ibu Ratna bilang ini pelindung. Dia bilang ini warisan turun-temurun. Mak Itam menatap Kinanti dengan tatapan iba yang sangat dalam. "Memang benar ini warisan, Bu. Tapi bukan untuk melindungi bayi Ibu. Keluarga suami Ibu, mereka sudah melakukan ini selama 3 generasi. Setiap kejayaan yang mereka miliki, setiap harta yang mereka pamerkan, itu dibayar dengan bunga yang diambil dari rahim para menantunya." Tiba-tiba, pintu kamar yang tadi bergetar hebat berhenti bergerak. Suasana menjadi hening secara tidak wajar. Namun, keheningan itu justru lebih menakutkan daripada kebisingan tadi. Dari celah bawah pintu, masuklah asap tipis berwarna abu-abu yang membawa aroma parfum melati yang sangat kuat, parfum kegemaran Ibu Ratna. "Kinanti." Suara Ibu Ratna terdengar lagi, kali ini sangat dekat, seolah ia sedang menempelkan bibirnya di daun pintu. "Jangan dengarkan wanita tua itu. Dia hanya ingin mencuri pusaka kita. Dia iri pada kemuliaan keluarga kita. Buka pintunya. Sayang, Ibu akan membantumu melepaskan rasa sakit itu." "Jangan, Bu. Jangan buka." Mak Itam memperingatkan. "Kalau ibu mertua Anda masuk sekarang, ritual ini akan gagal dan janin Ibu akan diambil paksa saat ini juga." Kinanti menangis histeris. "Kenapa, Mak? Kenapa Mas Aris diam saja? Dia tahu tentang ini." Mak Itam terdiam sejenak. Tangannya masih siaga memegang belati. "Ibu pikir kenapa suami Ibu selalu naik jabatan dengan cepat? Kenapa proyek-proyeknya selalu berhasil tanpa kendala? Di dunia ini tidak ada yang gratis, Bu. Ada yang harus dikorbankan agar pohon keluarga tetap hijau, dan sayangnya, pengorbanan itu selalu datang dari mereka yang paling lemah." Kata-kata Mak Itam menghantam jantung Kinanti lebih keras daripada rasa sakit fisiknya. Ia teringat bagaimana Aris selalu bersikeras agar ia memakai gelang itu. Ia teringat betapa antusiasnya Aris saat Ibu Ratna memasangkan perhiasan itu di tangannya. "Pakai terus ya, sayang. Demi masa depan anak kita." Begitu kata Aris saat itu. Sekarang Kinanti sadar, masa depan, yang dimaksud Aris bukanlah masa depan anak mereka, melainkan masa depan finansial dan kekuasaan mereka. Rasa mual yang hebat kembali menyerang. Perut Kinanti menegang keras hingga membentuk tonjolan yang tidak wajar di sisi kiri. Ia merasa seolah ada tangan-tangan kecil dari dalam yang sedang mencoba mencengkeram rahimnya. "Sakit, Mak. Perut saya."
Mak Ita melihat ke arah perut Kinanti dan terperanjat. Garis-garis hitam yang tadi berasal dari gelang kini sudah mencapai pusar Kinanti. Jika garis itu melingkari seluruh perut, maka tamatlah riwayat janin tersebut. Kita tidak punya waktu lagi. Saya harus memaksa gelang ini pecah sepenuhnya. Tapi ini akan sangat menyakitkan. Ibu harus kuat demi anak ini. Jangan pingsan. Kalau ibu pingsan, ruh ibu akan dibawa pergi oleh penghuni gelang itu. Mak Ita mengambil tangan kiri Kinanti. Lalu ia menggigit ujung jari manisnya sendiri hingga berdarah. Ia mengoleskan darahnya ke retakan gelang giok tersebut sambil merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar sangat berat dan penuh tekanan. Seketika, kamar itu serasa berguncang. Lemari pakaian di pojok ruangan terbuka sendiri, dan baju-baju di dalamnya beterbangan. Suara tangisan bayi gaib tadi berubah menjadi jeritan kemarahan yang memekakan telinga. Kinanti merasakan sensasi seperti ditarik oleh dua kekuatan besar. Satu kekuatan mencoba melindunginya, sementara kekuatan lain yang berasal dari gelang itu mencoba menyeretnya ke dalam kegelapan. Di tengah kekacauan itu, wajah Ibu Ratna tiba-tiba muncul di jendela kamar. Padahal kamar Kinanti berada di lantai 2. Wajah itu tidak lagi tampak anggun dan berwibawa. Kulitnya tampak pucat pasi dengan mata yang hitam seluruhnya. Menatap lurus ke arah perut Kinanti dengan tatapan lapar. "Serahkan dia, Kinanti. Dia milik keluarga kami." Teriak sosok di jendela itu dengan suara yang bergulung-gulung seperti guntur. "Tidak!" jerit Kinanti dengan sisa kekuatannya. "Dia anakku, bukan milik siapapun." Tepat saat itu, gelang di tangannya mengeluarkan cahaya merah darah yang sangat terang, membutakan pandangan. Kinanti merasakan hantaman energi yang sangat besar yang membuatnya terlempar ke belakang. Kepalanya membentur sandaran tempat tidur. Sebelum semuanya menjadi gelap, ia sempat melihat gelang itu pecah menjadi butiran debu hitam, dan Mak Itam tersungkur ke lantai dengan tubuh yang mengepulkan asap. Kinanti hampir pingsan, namun ia merasakan satu hal terakhir sebelum kegelapan merenggutnya. Sebuah tendangan lembut, sangat lembut, dari dalam perutnya. Tendangan kehidupan yang seolah berkata, "Terima kasih, Ibu." Kegelapan yang menyelimuti pandangan Kinanti hanya bertahan beberapa saat. Namun rasanya seperti berabad-abad. Ketika matanya kembali terbuka, hal pertama yang ia rasakan adalah bau logam yang menyengat, bau darah bercampur karat. Ia berharap melihat gelang itu sudah hancur menjadi abu seperti yang ia bayangkan sebelum kehilangan kesadaran. Namun kenyataan jauh lebih pahit. Gelang itu memang retak, tetapi tidak lepas. Alih-alih hancur, pecahan-pecahan giok hitam itu seolah-olah menanam dirinya lebih dalam ke dalam daging pergelangan tangannya. Batu itu kini tidak lagi melingkar di luar kulit, melainkan tertanam setengah jalan, membuat kulit di sekelilingnya membiru dan membengkak hebat. "Mak, kenapa masih ada?" Suara Kinanti parau. Tenggorokannya terasa seperti baru saja menelan pasir. Mak Itam sedang berusaha bangkit dari lantai. Kebaya coklatnya robek di bagian bahu, dan sudut bibirnya mengeluarkan darah segar. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua hanya dalam hitungan menit. Ia menatap tangan Kinanti dengan keputusasaan yang tidak bisa disembunyikan. "Iblis itu, dia sudah mengunci kuncinya dari dalam," bisik Mak Itam. "Darah saya tidak cukup kuat. Gelang ini bukan lagi sekadar benda, Bu. Dia sudah menjadi bagian dari aliran darah Ibu." Tiba-tiba, rasa sakit yang lebih hebat dari sebelumnya menghantam perut Kinanti. Ia melihat perutnya yang bulat kini bergerak-gerak secara tidak wajar. Ada tonjolan kecil, seperti bentuk tangan bayi, yang menekan dinding rahimnya dari dalam dengan sangat kuat, seolah-olah sang janin sedang berusaha melarikan diri dari sesuatu yang mengejarnya di dalam sana. "Sakit, Mak. Bayi saya seperti dicekik." Kinanti menjerit. Air matanya tumpah membasahi bantal. Mak Itam segera mengambil botol minyak lain dari tasnya. Minyak kelapa hijau yang telah didoakan, dan sesisir sabun batangan berwarna kuning pucat yang tampak sangat tua. "Kita harus pakai cara lahir, Bu. Jika cara batin ditolak, kita paksa secara fisik. Tapi saya peringatkan, ini akan sangat menyakitkan. Setiap kali saya menarik gelang ini, janin Ibu akan merasakan tarikan yang sama. Lakukan saja, Mak. Tolong,
Selamatkan anak saya. Mak Itam mulai melumuri tangan Kinanti dengan sabun dan minyak hingga sangat licin. Ia mencengkeram jemari Kinanti dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mencoba memutar gelang giok yang tertanam itu. Baru saja Mak Itam memberikan tekanan sedikit, Kinanti melolong kesakitan. Rasanya bukan seperti perhiasan yang ditarik, melainkan seperti tulang lengannya sedang dipelintir keluar dari sendinya. Secara ajaib dan mengerikan, setiap kali Mak Itam menarik gelang itu ke arah telapak tangan, gelang itu justru menyusut, mengecil secara kasat mata, mencekik pergelangan tangan Kinanti hingga aliran darahnya terhenti dan ujung jari-jarinya mulai membiru gelap. Dia menyusut. "Mak, berhenti. Sakit sekali." Dia tidak mau lepas. Mak Itam berkeringat deras. Wajahnya merah padam karena mengerahkan tenaga. "Gelang ini punya insting, Bu. Semakin kita paksa, semakin dia mencekik." Di tengah perjuangan itu, suasana di luar kamar kembali memanas. Suara cakaran terdengar di pintu jati kamar tersebut. Srek, srek, srek. Seolah-olah ada puluhan orang dengan kuku panjang yang sedang mencoba menguliti pintu kayu itu. "Kinan, buka pintunya. Sayang." Suara Aris tiba-tiba terdengar dari balik pintu. Kinanti tersentak. "Mas Aris? Mas sudah pulang?" "Jangan tertipu, Bu," teriak Mak Itam. "Suami ibu masih di Kalimantan." "Itu bukan dia." Tapi suaranya persis Mas Aris. "Mak." Kinanti mulai goyah. Suara itu begitu lembut, begitu menenangkan, berbeda jauh dengan suara Ibu Ratna yang penuh ancaman tadi. "Kinan, jangan dengarkan tukang urut gila itu. Dia mau membunuh anak kita. Dia menggunakan sihir untuk menipumu. Buka pintunya, biar Mas masuk dan membawa kita ke dokter." Suara Aris di balik pintu terdengar begitu meyakinkan, bahkan ada nada tangis di dalamnya. Kinanti hampir saja bangkit dari tempat tidur. Namun saat ia mencoba bergerak, gelang di tangannya kembali bersinar redup. Dalam cahaya merah itu, Kinanti melihat bayangan di lantai. Bayangan itu bukan bayangan seorang pria yang berdiri di depan pintu, melainkan bayangan sesosok makhluk kerdil berkepala besar yang sedang berjongkok, menempelkan telinganya ke celah pintu. Kinanti terjatuh kembali ke kasur. Napasnya tersengal. Itu bukan Mas Aris. "Mak, itu bukan dia." "Tentu saja bukan." Mak Itam kembali fokus pada gelang itu. Ia menyadari bahwa sabun dan minyak tidak berguna. Ia mengambil sepotong kain putih yang sudah ditulisi Raja Hitam dan melilitkannya di tangan Kinanti. "Kita harus mencoba cara terakhir untuk pelepasan fisik ini. Saya akan membakar kain ini. Apinya hanya akan membakar energi gelap, tapi jika iman ibu goyah, api ini akan membakar daging ibu juga." Mak Itam menyalakan korek api. Begitu api menyentuh kain putih itu, api yang muncul bukan berwarna jingga, melainkan biru kehijauan yang dingin namun menusuk. Begitu api itu merambat mendekati gelang giok hitam, sebuah fenomena mengerikan terjadi. Pecahan giok itu mulai mengeluarkan suara jeritan bayi yang baru lahir, namun bernada sangat rendah dan parau. Asap hitam mulai keluar dari pori-pori kulit Kinanti di sekitar gelang tersebut. Kinanti merasa perutnya mendadak terasa sangat panas, seolah-olah ia sedang mengandung lava cair. "Lepaskan!" Sebuah suara menggelegar dari seluruh penjuru ruangan. Lampu di kamar itu pecah berantakan. Kamar menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh api biru di pergelangan tangan Kinanti. Dalam keremangan itu, Kinanti melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di ujung tempat tidurnya, tampak sosok wanita tanpa wajah yang mengenakan gaun pengantin yang sudah robek-robek dan berlumuran darah. Tangan wanita itu memanjang. Kukunya yang hitam dan tajam perlahan merambat naik ke arah perut Kinanti. "Dia adalah pemilik asli gelang ini," bisik Mak Itam dengan suara yang hampir tak terdengar karena ketakutan. "Menantu pertama keluarga mereka yang meninggal saat melahirkan karena gelang ini." Kinanti ingin berteriak, namun suaranya hilang. Ia melihat tangan makhluk itu menyentuh perutnya, dan seketika itu juga, rasa nyeri yang tak terbayangkan menyerang. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencoba merogoh masuk ke dalam rahimnya melalui kulit perutnya. Gelang itu.
Suara tanpa mulut itu bergema di dalam pikiran Kinanti. Mak Itam dengan nekat melemparkan sisa minyak kelapanya ke arah sosok tersebut. Namun sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Ia tetap menatap perut Kinanti dengan lubang hitam di wajahnya yang seharusnya menjadi mata. Gelang di tangan Kinanti bergetar hebat, seolah-olah merespons kehadiran sosok tersebut. Alih-alih terlepas, gelang itu justru semakin masuk ke dalam daging, hingga hanya permukaannya saja yang terlihat. Kinanti merasa dirinya mulai melayang. Kesadarannya tersedot ke dalam pusaran kegelapan yang mengerikan. Ia hampir pingsan karena kombinasi rasa sakit fisik dan horor supranatural yang tak tertahankan. "Mak, saya tidak kuat." Rintih Kinanti sebelum kepalanya terkulai ke samping. Tepat saat ia hampir kehilangan kesadaran sepenuhnya, ia melihat pintu kamar itu perlahan terbuka sendiri, memperlihatkan Ibu Ratna yang berdiri di sana dengan senyum kemenangan, memegang sebuah lilin hitam yang menyala. Kesadaran Kinanti tidak sepenuhnya hilang, namun ia tidak lagi berada di kamarnya yang nyaman. Ia merasa terjebak dalam ruang antara, sebuah dimensi kelabu yang lembab dan berbau anyir. Tubuhnya terasa ringan sekaligus sangat berat, seperti tenggelam dalam cairan kental yang dingin. Di depannya, Ibu Ratna berdiri dengan lilin hitam yang apinya tidak bergerak meski ada angin kencang bertiup di sekitar mereka. "Lihatlah, Kinanti." Suara Ibu Ratna menggema, bukan melalui telinga, melainkan langsung di dalam rongga kepala Kinanti. "Lihatlah apa yang selama ini kamu pelihara di pergelangan tanganmu." Kinanti dipaksa menoleh ke arah tangannya sendiri. Namun, di dimensi ini, gelang itu tidak lagi berbentuk batu giok. Benda itu telah berubah menjadi lilitan rambut manusia yang panjang dan kasar, yang berdenyut-denyut seperti otot jantung yang baru dikeluarkan dari dada. Rambut-rambut itu memiliki ujung-ujung yang tajam seperti pengait, yang menancap masuk ke dalam pori-pori kulit Kinanti, mengisap sesuatu yang berwarna kuning keemasan dari dalam tubuhnya. "Itu adalah saripati kehidupan anakmu," lanjut Ibu Ratna dengan nada datar yang mengerikan. "Setiap detak jantung yang ia miliki, sebagian diberikan untuk menghidupkan kembali leluhur kita. Jangan egois, Kinan. Kamu adalah bagian dari keluarga ini sekarang." Tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah. Kinanti melihat sebuah penglihatan masa lalu yang sangat jernih, seolah ia sedang menonton film di bioskop terkutuk. Ia melihat sebuah ruangan yang sangat ia kenal, ruang bawah tanah di rumah utama mertuanya yang selalu terkunci rapat. Di sana, ia melihat seorang wanita muda, mungkin usianya lebih muda dari Kinanti, sedang berbaring di atas meja batu. Wanita itu mengenakan gaun pengantin yang koyak, sosok tanpa wajah yang tadi dilihatnya di kamar. Di pergelangan tangannya, melingkar gelang yang sama. Namun, di masa itu, gelang itu masih berwarna putih bening. Kinanti menyaksikan dengan ngeri bagaimana wanita itu mengerang kesakitan sementara Ibu Ratna, yang tampak jauh lebih muda, dan seorang pria tua yang wajahnya mirip sekali dengan Aris, berdiri di sampingnya sambil merapalkan mantra. Mereka tidak membantu persalinan wanita itu. Mereka justru menekan gelang itu hingga masuk ke dalam urat nadinya. Setiap kali wanita itu menjerit, warna gelang itu berubah. Dari bening menjadi abu-abu, lalu menjadi hitam pekat saat wanita itu mengembuskan napas terakhirnya tepat ketika janin di rahimnya berhenti bergerak. Janin itu tidak pernah dilahirkan. Ia terserap sepenuhnya ke dalam batu giok tersebut. Astaga! Kinanti ingin muntah, namun ia tidak memiliki tubuh fisik di sini. "Itulah rahasia kekayaan kami," suara Ibu Ratna kembali terdengar, memutus penglihatan itu. "1 nyawa untuk 100 tahun kemakmuran. Kamu harus bangga, Kinanti. Anakmu akan menjadi pilar yang memperkokoh tahta keluarga ini." Pemandangan kembali beralih ke kamar tidur. Kinanti kini melihat dirinya sendiri dari sudut pandang di atas langit-langit. Ia melihat tubuhnya yang pucat tergeletak di tempat tidur, sementara Mak Itam sedang berjuang mati-matian melawan sosok wanita tanpa wajah yang kini sudah berada tepat di atas perut Kinanti. Mak Itam tampak kewalahan. Belatinya telah patah menjadi 2, dan ia terpojok di sudut kamar. Sementara itu, Ibu Ratna yang asli, di dunia nyata, baru saja melangkah masuk ke dalam kamar, memegang lilin hitam dan sebuah mangkuk perunggu berisi cairan merah. "Berhenti, dukun tua," bentak Ibu Ratna pada Mak Itam.
Kamu ikut campur dalam urusan yang tidak kamu pahami. Persembahan ini sudah disiapkan sejak hari pernikahan mereka. Ini bukan persembahan, ini pembunuhan. Teriak Mak Itam sambil melemparkan sisa garam ke arah Ibu Ratna. Namun Ibu Ratna hanya melambai sedikit, dan garam itu berubah menjadi lalat-lalat mati yang jatuh ke lantai. Kinanti yang berada dalam kondisi out of body experience berteriak sekuat tenaga, mencoba kembali ke tubuhnya. Ia melihat sosok wanita tanpa wajah itu mulai menempelkan telapak tangannya yang dingin ke perutnya yang membuncit. Kinanti bisa merasakan rasa dingin itu menjalar di rahimnya, mencoba mematikan detak jantung bayinya yang kini semakin lemah. Duk duk duk. Suara detak jantung bayi itu terdengar seperti genderang perang yang mulai sunyi. Dalam keputusasaannya, Kinanti melihat ke arah cermin besar di kamar itu. Di sana, pantulan gelang di tangannya tampak bersinar redup. Ia menyadari satu hal, gelang itu adalah penghubung antara dunia ini dan dunia tempat sosok wanita tanpa wajah itu berasal. Selama gelang itu menyatu dengan kulitnya, ia tidak akan pernah bisa menang. Kinan bangun, nak. Sebuah suara lembut tiba-tiba membisik di dekat telinganya. Bukan suara Ibu Ratna, bukan pula suara Aris. Itu adalah suara ibunya sendiri yang sudah meninggal setahun lalu. Jangan menyerah pada kegelapan itu. Gunakan cintamu untuk membakar ikatannya. Seketika, sebuah energi hangat muncul dari dalam ulu hati Kinanti. Ia memaksakan jiwanya untuk terjun kembali ke dalam raga fisiknya. Rasanya seperti jatuh dari ketinggian ribuan kaki. Boom! Kinanti tersentak bangun di atas tempat tidur. Matanya terbuka lebar, menatap langsung ke arah Ibu Ratna yang sedang mengangkat mangkuk perunggu di atas kepalanya. Tidak akan pernah, jerit Kinanti. Dengan kekuatan yang entah datang dari mana, Kinanti mencengkeram pergelangan tangan kirinya sendiri. Ia tidak peduli jika kulitnya terkelupas atau dagingnya hancur. Ia memusatkan seluruh amarah, rasa sakit, dan naluri keibuannya ke arah gelang giok hitam itu. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Cairan kuning keemasan yang tadi ia lihat dalam penglihatan mulai merembes keluar dari pori-porinya, melawan asap hitam dari gelang tersebut. Ruangan itu mendadak terang benderang oleh cahaya yang suci dan murni. Sosok wanita tanpa wajah itu menjerit kesakitan saat cahaya itu menyentuhnya. Tubuhnya perlahan memudar seperti asap yang tertiup angin. Ibu Ratna terlempar ke belakang, lilin hitamnya padam, dan mangkuk perunggunya jatuh dengan suara dentingan keras. Isinya tumpah ke lantai. Ternyata isinya bukan sekadar darah, melainkan gumpalan daging mentah yang masih berdenyut. Namun, kejutan paling mengerikan baru saja dimulai. Di tengah cahaya itu, pergelangan tangan Kinanti mulai retak. Bukan gelangnya, melainkan tulang di bawahnya. Gelang itu melakukan perlawanan terakhir. Ia mencoba mematahkan tangan Kinanti agar tetap bisa terikat di sana. "Mak, lakukan sekarang," perintah Kinanti sambil menahan rasa sakit yang membuatnya hampir pingsan untuk kedua kalinya. Mak Itam, melihat kesempatan emas ini, merangkak maju. Ia mengambil potongan belati yang patah, lalu tanpa ragu sedikit pun, ia menusukkannya tepat ke pusat giok hitam yang sedang bersinar merah tersebut. Suara ledakan kecil terdengar, dibarengi dengan bau belerang yang sangat pekat. Kinanti merasakan sesuatu yang cair dan panas menyembur ke wajahnya. Saat ia menyekanya, ia menyadari itu adalah darah hitam yang keluar dari dalam gelang yang kini hancur berkeping-keping. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Kinanti jatuh terkulai. Napasnya tersengal-sengal. Ia melihat ke pergelangan tangannya. Gelang itu telah hilang, menyisakan luka bakar melingkar yang mengerikan dan bekas hitam yang dalam. Namun, saat ia menatap ke arah pintu, ia melihat Ibu Ratna berdiri dengan wajah yang hancur karena amarah. Di tangannya, ia memegang sebuah foto USG milik Kinanti yang diambil minggu lalu. Dengan perlahan, Ibu Ratna merobek foto itu menjadi dua tepat di bagian perut janin. "Kamu pikir ini sudah selesai, Kinanti?" desis Ibu Ratna dengan suara yang bukan lagi suara manusia. Gelangnya mungkin hancur, tapi perjanjiannya sudah masuk ke dalam darahnya. Tepat saat itu, perut Kinanti mengalami kontraksi yang luar biasa hebat. Air ketubannya pecah, namun warnanya bukan bening. Air itu berwarna hitam pekat dan berbau busuk.
Cairan hitam yang merembes dari sela paha Kinanti membasahi spray sutra putih itu, menciptakan noda yang tampak seperti lubang tanpa dasar. Bau busuk yang menguar bukan lagi sekadar bau amis, melainkan bau kematian yang sudah lama terkubur. Kinanti mengerang. Tubuhnya melengkung menahan kontraksi yang datang seperti gelombang pasang yang menghancurkan karang. "Bayiku, Mak, selamatkan bayiku," jerit Kinanti. Suaranya serak. Matanya yang memerah menatap nanar ke arah Mak Itam. Mak Itam mencoba mendekat. Namun Ibu Ratna berdiri di tengah ruangan dengan wibawa kegelapan yang tak tergoyahkan. Wanita tua yang biasanya tampil dengan sanggul rapi dan kebaya anggun itu kini tampak seperti iblis yang mengenakan kulit manusia. Rambutnya terlepas dari sanggul, menjuntai seperti benang-benang perak yang kotor. "Jangan mendekat, dukun pasar," bentak Ibu Ratna. Suaranya bergema, menggetarkan kaca-kaca jendela yang masih tersisa. "Anak itu adalah milik kami. Perjanjian darah tidak bisa dibatalkan hanya dengan menghancurkan wadahnya. Gelang itu hanyalah pintu, dan pintunya sudah terbuka cukup lama untuk membiarkan dia masuk." Ibu Ratna melangkah perlahan menuju tempat tidur Kinanti. Setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki hitam yang berasap di atas karpet mahal. Kinanti mencoba mundur, menyeret tubuhnya yang lemah hingga punggungnya membentur kepala tempat tidur. "Ibu, kenapa?" Kinanti terisak. "Aku menantumu. Ini cucumu sendiri. Darah daging Mas Aris." Ibu Ratna tertawa. Sebuah suara yang terdengar seperti gesekan logam di atas batu nisan. "Cucu, Kinanti, keluarga kami tidak butuh penerus yang fana. Kami butuh perantara." Aris tahu itu. Ayahnya tahu itu. Bahkan kakeknya pun tahu. Kekayaan yang kamu nikmati, rumah mewah ini, perhiasan yang kamu pakai, semuanya dibayar dengan janin-janin yang terpilih. Kinanti menggelengkan kepala, mencoba menyangkal kenyataan yang begitu pahit. "Mas Aris mencintaiku. Dia tidak mungkin setuju." "Benarkah?" Ibu Ratna mengeluarkan ponsel dari saku kebayanya dan melemparnya ke atas tempat tidur. "Lihat pesannya. Lihat jam berapa dia mengirimkan instruksi padaku untuk memastikan ritual ini selesai sore ini." Dengan tangan gemetar, Kinanti meraih ponsel itu. Di layar yang retak, ia melihat percakapan singkat antara suaminya dan Ibu Ratna. "Aris, Bu, Kinan sudah mulai merasa sakit. Pastikan gelang itu tidak lepas sampai jam 6 sore. Ritualnya harus sempurna agar proyek Kalimantan tidak macet. Maafkan aku, tapi ini demi kita semua." Ponsel itu jatuh dari tangan Kinanti. Rasa sakit di hatinya saat itu jauh lebih hebat daripada rasa sakit di perutnya. Pengkhianatan itu terasa seperti belati yang diputar di dalam lukanya. Aris, pria yang berjanji akan menjaganya seumur hidup, telah menukarnya dengan tumpukan beton dan kontrak miliaran rupiah. "Dia bukan bayi, Kinanti," desis Ibu Ratna, kini sudah berdiri di samping tempat tidur. Ia mengulurkan tangannya yang keriput ke arah perut Kinanti yang bergetar. "Dia adalah wadah untuk ruh leluhur kami yang akan bangkit kembali. Serahkan dia padaku." "Tidak." Tiba-tiba, Mak Ita menerjang dari samping. Ia tidak lagi menggunakan belati, melainkan sebuah bungkusan kecil berisi tanah merah yang dibungkus kain kafan. Ia melemparkan tanah itu tepat ke wajah Ibu Ratna. "Pergi kau, pengabdi setan," teriak Mak Itam. Ibu Ratna menjerit saat tanah itu menyentuh kulitnya. Kulit wajahnya yang halus seolah-olah tersiram air keras, melepuh dan mengeluarkan asap putih. Ia mundur beberapa langkah, memegangi wajahnya yang mulai hancur. "Cepat, Bu Kinan. Kita harus keluar dari kamar ini." Mak Itam menarik lengan Kinanti yang tidak terluka. Dengan sisa tenaga yang ada, Kinanti turun dari tempat tidur. Cairan hitam terus mengalir dari tubuhnya, membuat lantai menjadi sangat licin. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang berat sedang mencoba menariknya kembali ke atas kasur. Sebuah kekuatan magnetis yang berasal dari robekan foto USG yang tadi dibuang Ibu Ratna. "Bayi itu, dia tidak akan membiarkanmu pergi, Kinanti." Ibu Ratna meraung dari sudut kamar. Wajahnya kini separuh hancur, memperlihatkan daging merah di bawahnya. Dia sudah terikat dengan kontrak itu.
Saat mereka mencapai pintu kamar, Kinanti menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat pemandangan yang hampir membuatnya pingsan. Di atas tempat tidur yang kosong, asap hitam dari sisa-sisa gelang berkumpul dan membentuk sosok bayi. Namun, bayi itu tidak memiliki kulit. Tubuhnya merah darah dengan mata yang sepenuhnya hitam dan besar. Sosok itu mengeluarkan suara tangisan yang terdengar seperti suara ribuan orang yang sedang merintih kesakitan. Jangan menoleh. Terus jalan. Perintah Mak Itam. Mereka keluar ke lorong rumah yang gelap. Lampu-lampu kristal di sepanjang lorong mulai pecah satu persatu saat mereka melewatinya. Suasana rumah yang biasanya terasa hangat kini berubah menjadi labirin yang mencekam. Suara tawa Ibu Ratna terus mengejar mereka, bergema dari dinding-dinding rumah yang seolah-olah mulai bernapas. Kita ke kamar mandi di ujung lorong, Bu. Itu satu-satunya tempat dengan air mengalir. Air adalah unsur suci. Kita bisa mencoba ritual pemutusan di sana. Kinanti hanya bisa pasrah. Setiap langkahnya terasa seperti menginjak duri. Perutnya semakin kencang, dan ia merasa kepala bayinya sudah mulai menekan keluar. Namun, ia tahu, jika ia melahirkan di dalam rumah ini tanpa perlindungan Mak Itam, bayi itu, atau apapun yang ada di dalam rahimnya, akan diambil sepenuhnya oleh kegelapan keluarga suaminya. Saat mereka sampai di depan pintu kamar mandi, Kinanti jatuh terduduk. Ia tidak kuat lagi. Tenaganya habis. Ia menatap Mak Itam dengan tatapan memohon. Mak, jika saya tidak selamat, tolong bunuh makhluk ini jika dia bukan manusia. Bisik Kinanti. Mak Itam terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan sambil mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Di luar, suara hantaman keras mulai terdengar di pintu. Ibu Ratna, atau sesuatu yang telah merasuki tubuhnya, mulai mencoba mendobrak masuk. Kita tidak punya waktu lagi, Bu. Ritual darurat harus dimulai sekarang. Tarik napas dalam-dalam. Kita akan bertarung untuk nyawa terakhir ini. Pintu kamar mandi berbahan kayu itu berdentum keras, seolah-olah dihantam oleh palu godam raksasa dari luar. Suara geraman Ibu Ratna berubah menjadi lengkingan yang tidak lagi menyerupai suara manusia. Di dalam ruangan sempit yang lembab itu, cahaya hanya berasal dari sebuah lilin kecil yang dinyalakan Mak Itam dan diletakkan di tepi bak mandi. Pantulan api kuningnya menari-nari di atas ubin putih, menciptakan bayangan yang tampak seperti monster yang sedang menggeliat. Kinanti bersandar pada dinding keramik yang dingin. Napasnya memburu. Keringat dingin bercampur dengan air mata dan cairan hitam yang masih terus merembes dari tubuhnya. Perutnya tidak lagi bulat sempurna. Permukaannya bergerak-gerak liar, menonjol di sana-sini seolah-olah ada sesuatu yang sedang bertarung di dalam rahimnya. Mak, panas, di dalam sini panas sekali. Rintih Kinanti sambil mencengkeram pinggiran wastafel hingga buku-buku jarinya memutih. Mak Itam bergerak cepat. Ia menyumbat lubang pembuangan air di lantai dan memutar keran bak mandi hingga penuh. Ia kemudian merogoh tas kainnya yang sudah kempis dan mengeluarkan segenggam bunga kantil yang sudah layu, serta sebotol kecil cairan bening yang ia sebut sebagai air mata fajar. Ibu Kinan, dengarkan saya. Mak Itam memegang kedua bahu Kinanti, memaksa wanita itu menatap matanya yang tajam. Apa yang ada di perut ibu saat ini sedang berada di persimpangan jalan. Gelang itu sudah hancur, tapi akarnya masih mencengkeram sukma bayi ibu. Mereka ingin menukar jiwa murni bayi ini dengan ruh leluhur mereka yang haus darah. Jika ibu menyerah sekarang, bayi ini akan lahir tanpa nyawa manusia. Kinanti mengangguk lemah, meski kepalanya terasa sangat berat. Apa yang harus saya lakukan? Ibu harus masuk ke dalam air. Air adalah pembersih segala kutukan tanah. Saya akan memulai ritual ruatan Sengkolo. Apapun yang ibu lihat nanti, jangan pernah lepaskan tangan saya. Jika ibu lepas, ibu akan terseret ke alam mereka. Instruksi Mak Itam dengan nada yang tidak bisa dibantah. Dengan susah payah, Mak Itam membantu Kinanti masuk ke dalam bak mandi yang sudah terisi penuh. Saat tubuh Kinanti menyentuh air yang semula bening itu seketika berubah menjadi keruh, lalu menghitam. Bau belerang dan busuk bangkai memenuhi ruangan yang sempit itu. Astaga! Kinanti terkesiap saat melihat air di sekeliling perutnya mulai mendidih,
Meski suhu air itu sebenarnya dingin, Mak Itam mulai merapalkan mantra. Suaranya rendah, bergumam dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar seperti nyanyian duka. Ia menaburkan bunga-bunga kantil ke atas air dan mulai menyiramkan air mata fajar ke ubun-ubun Kinanti. Braa! Pintu kamar mandi retak. Sebuah tangan dengan kuku-kuku hitam yang panjang menembus kayu pintu, mencoba mencari gerendel di bagian dalam. Itu adalah tangan Ibu Ratna. Namun kulitnya tampak seperti sisik ular yang mengelupas. Serahkan anak itu, Kinanti. Dia sudah ditandai. Raung suara dari balik pintu. Bukan hanya suara Ibu Ratna, tapi seperti ada puluhan suara yang bicara bersamaan. Suara pria, wanita, hingga suara serak orang tua. Jangan hiraukan, teriak Mak Itam. Ia mempercepat rapalannya. Tangan kanannya memegang kepala Kinanti, sementara tangan kirinya masuk ke dalam air, menyentuh perut Kinanti yang kian menegang. Tiba-tiba, lampu di kamar mandi yang tadinya mati total mendadak menyala dengan cahaya merah darah yang menyilaukan. Di dalam bak mandi, Kinanti melihat pemandangan yang membuatnya hampir pingsan karena ngeri. Dari bawah permukaan air yang hitam, muncul belasan tangan kecil pucat yang mencoba menggapai-gapai perutnya. Tangan-tangan itu tampak seperti tangan janin, namun mereka memiliki gigi-gigi kecil di ujung jarinya. Mereka adalah bayi-bayi yang gagal lahir sebelumnya, bisik Mak Itam dengan nada pedih. Mereka diperintah oleh kekuatan gelang itu untuk menarik saudara mereka sendiri. Kinanti menjerit saat merasakan sensasi seperti ribuan jarum menusuk rahimnya. Pergi! Pergi kalian! Ia memukul-mukul air, mencoba mengusir tangan-tangan gaib itu. Kinan, fokus pada bayimu. Bayangkan wajahnya. Bayangkan suaranya. Jangan biarkan ketakutanmu memberi mereka makan. Mak Itam berteriak di tengah kebisingan suara hantaman pintu dan jeritan gaib di dalam air. Kinanti memejamkan mata rapat-rapat. Di tengah rasa sakit yang menghancurkan itu, ia mencoba memanggil secercah kenangan tentang saat-saat ia merasa bahagia selama kehamilan ini. Ia membayangkan tendangan kecil yang lembut, bayangan wajah bayinya yang mirip dengannya, dan harapan-harapan yang pernah ia bangun. Seketika, sebuah cahaya putih perak mulai muncul dari pusat perut Kinanti. Cahaya itu tidak panas, melainkan menyejukkan. Tangan-tangan kecil di dalam air itu mulai mundur, terbakar oleh cahaya murni yang terpancar dari kasih sayang seorang ibu. Namun, Ibu Ratna di luar sana tampaknya memiliki kartu as terakhir. Suara hantaman di pintu berhenti. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti. Kinan. Suara Aris terdengar sangat jelas, tepat di balik pintu. Kali ini suaranya terdengar penuh keputusasaan dan tangisan. Kinan, tolong aku. Ibu menyanderaku. Jika kamu tidak memberikan anak itu, dia akan membunuhku sekarang juga. Kinan, tolong suamimu. Kinanti membuka matanya. Jantungnya mencelos. Mas Aris. Jangan percaya, Bu. Itu hanya tipu daya. Mak Itam memperingatkan. Namun tangannya mulai gemetar. Kekuatan di luar sana sangat besar. Kinan, aku mencintaimu, tolong. Suara Aris melemah, diikuti suara rintihan kesakitan yang sangat nyata. Hati Kinanti goyah sejenak. Fokusnya terbelah antara bayi di rahimnya dan pria yang sangat ia cintai. Cahaya putih perak di perutnya mulai meredup, dan air hitam di bak mandi kembali mendekat. Kali ini lebih ganas. Bu Kinan, ingat pesannya tadi. Dia mengkhianatimu. Mak Itam mencoba menyadarkan. Tepat saat itu, pintu kamar mandi hancur berkeping-keping. Bukan Ibu Ratna yang berdiri di sana, melainkan sosok Aris yang berlumuran darah. Wajahnya tampak hancur sebelah. Ia merangkak menuju bak mandi dengan tangan terulur. Berikan anak itu padaku, Kinan, agar semua ini berakhir. Kinanti menatap mata Aris. Di sana, ia tidak melihat cinta. Ia melihat kegelapan yang sama dengan yang ada pada Ibu Ratna. Ia melihat keserakahan yang telah mendarah daging. Kamu bukan suamiku, bisik Kinanti dengan suara yang dingin dan tegas. Suamiku sudah mati saat dia setuju menukar nyawa anaknya sendiri dengan harta. Dengan kata-kata itu,
Cahaya di perut Kinanti meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Sosok Aris di depan pintu terbakar habis, berubah menjadi tumpukan abu hitam. Ibu Ratna yang asli, yang bersembunyi di balik bayangan, menjerit melengking saat energi ritual itu memukulnya mundur hingga jatuh dari balkon lantai 2. Kinanti merasakan kontraksi terakhir yang sangat hebat. Ia mengejan dengan sisa kekuatannya. Di dalam air hitam yang kini mulai berubah menjadi bening kembali, sesuatu meluncur keluar. Mak Itam dengan sigap menangkapnya. Suasana mendadak hening. Tidak ada suara pintu yang didobrak. Tidak ada suara tawa iblis. Hanya ada suara napas Kinanti yang terengah-engah dan suara tetesan air dari keran. Mak Itam mengangkat bayi itu dari dalam air. Tubuh bayi itu kecil, namun lengkap. Ia tidak bergerak. Kulitnya pucat keunguan. "Mak bayiku?" tanya Kinanti dengan suara bergetar. Mak Itam tidak menjawab. Ia membalikan tubuh bayi itu dan menepuk punggungnya perlahan. Sekali, dua kali tidak ada reaksi. Kinanti merasa jantungnya berhenti berdetak. Apakah ia telah memenangkan pertempuran tapi kehilangan hadiahnya? Lalu, pada tepukan ketiga, sebuah suara memecah keheningan malam itu. Bukan suara tawa iblis, bukan suara tangisan gaib. Itu adalah tangisan bayi yang kencang, nyaring, dan penuh kehidupan. Kinanti menangis sejadi-jadinya. Namun, saat Mak Itam mendekatkan bayi itu ke arahnya, Mak Itam mendadak terdiam. Ia melihat ke arah punggung bayi tersebut. Di sana, terdapat sebuah tanda lahir berwarna hitam pekat, berbentuk persis seperti gelang giok yang sudah hancur tadi. "Ini belum benar-benar berakhir, Bu," bisik Mak Itam dengan wajah yang sangat pucat. Tangisan bayi itu memenuhi ruang kamar mandi yang porak-poranda. Sebuah anomali suara kehidupan di tengah sisa-sisa ritual kematian. Kinanti memeluk bayinya yang masih basah dengan tangan gemetar. Rasa hangat dari kulit kecil itu seharusnya membawa kelegaan total. Namun tatapan Mak Itam yang terpaku pada punggung sang bayi membuat bulu kuduk Kinanti meremang. "Tanda itu," bisik Kinanti. Suaranya nyaris hilang. Ia melihat tanda lahir hitam di punggung mungil bayinya. Bentuknya melingkar sempurna, persis seperti gelang giok yang tadi menghancurkan hidupnya. "Apa artinya, Mak?" Mak Itam tidak segera menjawab. Ia menyelimuti bayi itu dengan kain bersih yang tersisa. Namun tangannya tampak ragu saat menyentuh bagian tanda lahir tersebut. "Gelang itu bukan hanya alat penghisap, Bu. Itu adalah kontrak fisik. Meskipun gelangnya hancur, isi dari kontrak itu sudah sempat berpindah. Bayi ini selamat, tapi dia membawa tanda sebagai milik keluarga mereka." Sebelum Kinanti sempat memproses kata-kata itu, suara sirine polisi dan ambulans terdengar dari kejauhan, membelah kesunyian malam di lingkungan elit tersebut. Rupanya, tetangga yang mendengar keributan dan teriakan histeris dari rumah Kinanti akhirnya melapor. "Ibu harus pergi dari sini sebelum mereka membawa ibu kembali ke cengkeraman keluarga itu," ujar Mak Itam tegas. "Tapi Ibu Ratna, dia jatuh dari balkon," balas Kinanti. Mak Itam membantu Kinanti berdiri. Tubuh Kinanti masih sangat lemas. Namun adrenalin memberinya kekuatan tambahan. Mereka keluar dari kamar mandi, melewati lorong yang hancur, menuju balkon tempat Ibu Ratna terjatuh. Saat Kinanti melongok ke bawah, jantungnya seolah berhenti. Di bawah sana, di atas hamparan rumput yang diterangi lampu taman yang berkedip, tidak ada tubuh Ibu Ratna. Yang ada hanyalah tumpukan kain kebaya yang robek dan genangan cairan hitam yang sama dengan yang keluar dari gelang tadi. Ibu Ratna telah lenyap. Seolah-olah tubuhnya menguap menjadi kegelapan yang selama ini ia puja. "Dia tidak mati secara manusia, Bu. Dia sudah menjadi bagian dari itu," gumam Mak Itam. Mereka segera turun melalui tangga belakang. Di ruang tengah, ponsel Kinanti yang tadi terjatuh kembali bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Aris. Kinanti ragu, namun ia menjawabnya. Ingin mendengar satu saja kebohongan atau kebenaran terakhir dari pria itu. "Kinan, kamu di mana?" Ibu bilang terjadi kecelakaan di rumah. Suara Aris terdengar panik, namun ada nada yang aneh. Nada seperti seseorang yang takut kehilangan aset berharga, bukan takut kehilangan istri. "Aku tahu semuanya, Aris."
Suara Kinanti dingin, sedingin es yang membeku di puncak gunung. Aku tahu tentang gelang itu. Aku tahu tentang kontrak keluarga kalian. Aku tahu kamu menukar anakmu sendiri demi proyek Kalimantan MU itu. Hening sejenak di ujung telepon. Suara napas Aris terdengar berat. Ketika ia kembali bicara, nadanya berubah total. Tidak ada lagi kepanikan. Yang ada hanyalah suara datar yang penuh otoritas. Sangat mirip dengan suara Ibu Ratna. Kinan, jangan menjadi drama. Kamu tidak mengerti beban yang kupikul. Keluarga ini besar karena pengorbanan. Kamu pikir dari mana asal kekayaan yang kamu pakai untuk belanja setiap hari? Dari mana mobil mewah di garasi itu berasal? Semuanya butuh tumbal. Kinan. Dan anak itu, dia bukan hanya anakmu. Dia adalah masa depan perusahaan kita. Dia anakku, Aris. Bukan tumbal. Teriak Kinanti. Kembalilah ke rumah, atau polisi akan mencarimu dengan tuduhan menculik ahli waris keluarga. Tanda di punggungnya adalah buktinya. Secara hukum gaib dan hukum dunia, dia milik kami. Jangan lari, Kinanti. Kamu tidak akan bisa jauh. Aris mematikan telepon. Kinanti jatuh terduduk di lantai dapur, memeluk bayinya erat-erat. Kebenaran itu menghancurkannya lebih dalam daripada ritual manapun. Pria yang ia cintai selama 5 tahun ini ternyata adalah monster yang memakai dasi dan kemeja bermerek. Aris bukan hanya sekadar tahu, dialah yang merencanakan kapan ritual itu dilakukan agar bertepatan dengan penandatanganan kontrak proyek terbesarnya. Mak, mereka akan mengejar kami, isak Kinanti. Mak Itam berjongkok di depan Kinanti. Ada sebuah tempat di lereng Gunung Merapi. Sebuah desa tersembunyi tempat para penjaga, garis putih, berkumpul. Jika ibu bersedia meninggalkan semua kemewahan ini dan hidup dalam persembunyian, saya bisa membawa ibu ke sana. Tanda itu harus disamarkan sebelum ia aktif saat gerhana bulan depan. Kinanti melihat sekeliling dapur mewahnya yang kini terasa seperti penjara bawah tanah. Ia melihat botol susu bayi bermerek mahal, pakaian bayi dari desainer ternama, dan semua kemewahan yang ternyata dibayar dengan darah. Ia tidak ragu lagi. Bawa kami pergi. Mak, saya lebih baik tidak punya apa-apa daripada membiarkan anak saya menjadi bagian dari monster-monster itu. Mereka menyelinap keluar melalui pintu pelayan tepat saat mobil polisi memasuki gerbang depan. Dalam kegelapan malam, Kinanti menoleh sekali lagi ke arah rumah besar itu. Di jendela lantai 2, ia melihat bayangan hitam besar berdiri menatap ke arahnya. Bayangan itu memiliki bentuk seperti Ibu Ratna, namun dengan tinggi yang tidak wajar dan mata yang menyala merah. Saat mereka masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu di luar kompleks, Kinanti menyadari sesuatu. Bayinya, yang tadi menangis kencang, kini tertidur dengan sangat tenang. Namun, saat ia menyentuh dahi sang bayi, suhunya sangat dingin. Begitu dingin hingga membuat ujung jari Kinanti membeku. Kinanti membuka sedikit selimut bayi itu. Tanda lahir di punggung anaknya kini mulai berdenyut lembut. Seirama dengan detak jantung Kinanti sendiri. Seolah-olah, meskipun mereka telah lari secara fisik, sesuatu dari keluarga Aris masih terus bernapas di dalam tubuh anaknya. Kita akan menyelamatkannya, Mak, kan? Tanya Kinanti dengan nada memohon. Mak Ita menatap keluar jendela taksi. Wajahnya tampak sangat lelah. Kita akan mencoba, Bu. Tapi ingat, apa yang sudah ditandai oleh iblis, tidak akan pernah benar-benar dilupakan oleh mereka. Perjalanan menuju persembunyian baru saja dimulai. Namun Kinanti menyadari bahwa musuh yang ia hadapi bukan hanya mertua atau suaminya, melainkan sebuah kutukan yang sudah mengalir di dalam darah anaknya sendiri. Hujan deras mengguyur lereng Gunung Merapi. Seolah langit sedang berusaha mencuci dosa-dosa yang melekat pada tanah. Di sebuah gubuk kayu yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon-pohon besar, Kinanti duduk bersila di atas tikar pandan. Di depannya, bayi laki-lakinya yang diberi nama Fajar, terlelap dalam ayunan kain jari. Namun, ketenangan itu semu. Suhu di dalam gubuk itu turun drastis, jauh lebih dingin daripada udara pegunungan di luar. 3 minggu telah berlalu sejak malam pelarian itu. Mak Itam tidak membawanya ke desa biasa, melainkan ke sebuah tempat yang disebut Punden Songo,
sebuah wilayah yang tidak ada di peta, tempat para praktisi kebatinan tua mengasingkan diri. Malam ini adalah puncaknya, Bukinan. Suara Mak Itam terdengar dari sudut ruangan yang remang-remang. Ia sedang menumbuk berbagai macam akar-akaran di atas cobek batu. Gerhana bulan total akan terjadi 1 jam lagi. Darah keluarga Aris akan memanggil tanda itu untuk bangun. Jika kita tidak bisa mengalihkan frekuensi kutukan itu sekarang, fajar akan menjadi pintu gerbang bagi leluhur mereka untuk menitis. Kinanti mengusap air matanya. Wajahnya tampak tirus. Matanya cekung karena kurang tidur. Apa yang harus saya lakukan, Mak? Saya akan melakukan apapun, asalkan jangan ambil anak saya. Ibu harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga sebagai pengganti. Mak Ita menatap Kinanti dengan serius. Bukan nyawa, tapi ingatan. Untuk memutus ikatan darah secara gaib, ibu harus merelakan semua kenangan tentang Aris dan keluarganya dihapus dari suksma ibu. Jika ibu masih menyimpan satu tetes pun rasa cinta atau keterikatan pada suamimu, tanda di punggung Fajar tidak akan bisa luntur. Kinanti terdiam. Menghapus ingatan? Itu berarti ia akan melupakan alasan mengapa ia menderita, namun juga melupakan masa-masa indah yang pernah ia lalui. Namun, saat ia melihat tanda lahir di punggung Fajar yang kini mulai bersinar ungu gelap dan berdenyut kencang, ia tidak punya pilihan. Lakukan, Mak. Di luar, guntur menggelegar. Di tengah kegelapan hutan, suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Bukan satu orang, tapi banyak. Aris tidak datang sendiri. Ia membawa para penjaga, keluarganya, orang-orang berpakaian hitam yang ahli dalam urusan klinik. Kinanti, keluar. Suara Aris bergema melalui pengeras suara, namun terdengar aneh, seolah-olah suara itu datang dari bawah tanah. Jangan paksa kami membakar hutan ini. Kembalikan anakku. Mak Itam segera berdiri. Ia menggambar lingkaran perlindungan menggunakan abu kayu di sekeliling Kinanti dan Fajar. Jangan keluar dari lingkaran ini, apapun yang terjadi. Meskipun ibu melihat Aris bersimpah darah di depan mata ibu, itu hanyalah tipuan. Mak Itam keluar menemui mereka. Hanya berbekal sebuah tongkat kayu jati tua. Di dalam gubuk, Kinanti memeluk bayinya erat-erat. Ia mulai mendengar suara-suara aneh. Dinding kayu gubuk itu mulai mencair, berubah menjadi bayangan hitam yang menyerupai tangan-tangan panjang. Kinan, maafkan aku. Suara Aris tiba-tiba terdengar tepat di belakang telinganya. Kinanti tersentak. Namun ia teringat pesan Mak Itam. Ia menutup matanya rapat-rapat. Tiba-tiba, Fajar mulai menangis. Tangisannya bukan tangisan bayi biasa, melainkan suara jeritan yang memekakan telinga. Kinanti melihat ke punggung bayinya. Tanda lahir berbentuk gelang itu mulai melepuh. Asap hitam keluar dari kulit Fajar, dan bayi itu mulai kejang-kejang. "Mak! Fajar! Mak!" Dia kesakitan. Teriak Kinanti histeris. Di luar, terjadi pertempuran hebat. Suara benturan energi terdengar seperti ledakan mercon yang bertubi-tubi. Mak Itam sedang berhadapan dengan Ibu Ratna, yang kini wujudnya sudah sepenuhnya monster, merangkak di batang-batang pohon dengan kecepatan yang tak masuk akal. "Berikan wadah itu," raung Ibu Ratna. Kinanti menyadari bahwa lingkaran abu di sekelilingnya mulai memudar. Asap hitam dari punggung Fajar seolah-olah sedang memakan perlindungan tersebut. Kinanti mengambil pisau kecil yang sudah diberikan Mak Itam, pisau perak untuk ritual pemutusan. "Dengan darahku, aku putuskan ikatan ini." Kinanti menyayat telapak tangannya sendiri dan meneteskan darahnya tepat di atas tanda lahir di punggung Fajar. Seketika, sebuah ledakan energi terpancar dari tubuh Fajar. Cahaya ungu dan merah bertabrakan di dalam gubuk tersebut. Kinanti merasakan seluruh ingatannya tentang Aris, pertemuan pertama mereka di kampus, hari pernikahan mereka yang mewah, hingga senyum Aris saat tahu Kinanti hamil, seolah ditarik keluar dari kepalanya dengan paksa. Rasanya seperti otaknya sedang diiris-iris. Ia menjerit kesakitan. Di ambang kesadarannya, ia melihat bayangan Aris berdiri di depannya. Aris tidak lagi marah. Ia tampak menangis. "Kinan, jangan lupakan aku. Jika kamu melupakanku,
Aku akan benar-benar menjadi monster. Kamu sudah menjadi monster, teriak Kinanti dengan sisa kekuatannya. Saat bulan sepenuhnya tertutup bayangan bumi, gerhana total, langit menjadi merah darah. Di saat itulah, tanda lahir di punggung Fajar pecah. Bukan pecah menjadi luka, melainkan luntur seperti tinta yang terkena air. Cairan hitam itu menguap menjadi asap yang kemudian diserap oleh pisau perak di tangan Kinanti. Bersamaan dengan itu, di luar gubuk, terdengar jeritan melengking yang sangat panjang dari Ibu Ratna dan Aris. Mereka seolah-olah kehilangan jangkar yang mengikat mereka pada dunia ini. Tubuh mereka hancur menjadi debu hitam yang tertiup angin gunung yang kencang. Kinanti jatuh terkulai. Napasnya tersengal. Pandangannya mulai kabur. Hal terakhir yang ia ingat adalah Mak Itam yang masuk ke dalam gubuk dengan tubuh penuh luka, namun tersenyum lega. Sudah selesai. Kinan dia sudah bebas, bisik Mak Itam. Kinanti melihat ke arah Fajar. Bayi itu kini tidur dengan sangat tenang. Kulitnya kembali merah muda sehat. Tanda lahir itu hilang tanpa bekas. Namun, saat Kinanti mencoba mengingat wajah suaminya, ia hanya melihat sebuah lubang hitam yang kosong di dalam ingatannya. Ia tahu dia pernah menikah. Ia tahu dia punya suami. Tapi wajah dan suaranya telah hilang selamanya. Ia hampir pingsan karena kelelahan yang luar biasa. Namun sebuah pikiran terakhir terlintas di benaknya. Siapa aku? Dan mengapa aku ada di hutan ini? Pengorbanannya telah tuntas. Bayinya selamat. Namun harga yang harus dibayar adalah identitas masa lalunya. Sebelum matanya tertutup sepenuhnya, ia melihat Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membawa harapan baru yang benar-benar bersih dari kutukan gelang pemakan janin. Cahaya matahari pagi menyelinap di antara celah-celah dinding kayu gubuk, membawa kehangatan yang asing namun menenangkan. Suara kicau burung pegunungan menggantikan jeritan-jeritan gaib yang semalam mencabik kesunyian. Di atas tikar pandan, seorang wanita membuka matanya perlahan. Ia adalah Kinanti, namun di dalam kepalanya, ia merasa seperti selembar kertas putih yang baru saja dibersihkan dari noda tinta yang pekat. Ia duduk dengan kaku, memegangi kepalanya yang berdenyut ringan. Ingatannya tentang sebuah rumah besar, seorang pria bernama Aris, dan sosok mertua yang kejam telah lenyap, menyisakan ruang hampa yang aneh. Ia tahu ia memiliki masa lalu, namun masa lalu itu kini terasa seperti mimpi buruk orang lain yang tidak sengaja ia tonton. Ibu sudah bangun. Suara lembut Mak Ita memecah keheningan. Kinanti menoleh. Ia melihat seorang wanita tua yang wajahnya penuh luka memar namun matanya memancarkan kedamaian. Di samping wanita tua itu, ada sebuah ayunan kain. Jantung Kinanti berdegup kencang saat melihat sesosok bayi mungil menggeliat di dalamnya. Anakku, bisik Kinanti. Nama itu muncul secara naluriah dari dasar sukmanya. Namanya Fajar, ujar Mak Itam sambil menggendong bayi itu dan menyerahkannya ke pelukan Kinanti. Dia adalah alasan ibu berjuang melewati neraka semalam. Kinanti memeluk Fajar. Bayi itu membuka matanya. Mata yang jernih, tanpa kilatan kegelapan yang semalam menghantui. Kinanti segera memeriksa punggung bayinya. Kulit itu halus, bersih, dan sempurna. Tidak ada lagi tanda lahir berbentuk gelang hitam. Kontrak darah itu telah hangus bersamaan dengan hilangnya ingatan Kinanti tentang sang pemrakarsa kutukan. Kenapa saya tidak bisa mengingat siapa ayahnya, Mak? Tanya Kinanti pelan, matanya berkaca-kaca. Terkadang, melupakan adalah satu-satunya cara untuk benar-benar selamat. Jawab Mak Itam bijak. Jika ibu mengingatnya, ibu akan terus terhubung dengan energi gelap mereka. Dengan melupakan, ibu memutus jembatan bagi mereka untuk kembali. Biarlah dia menjadi rahasia yang terkubur bersama abu di hutan ini. Mak Itam kemudian menjelaskan bahwa di dunia luar, sebuah berita besar sedang menggemparkan. Perusahaan besar milik keluarga Aris dikabarkan runtuh dalam semalam. Aris dan ibunya dinyatakan hilang secara misterius setelah sebuah kebakaran hebat menghanguskan rumah mewah mereka. Tidak ada tubuh yang ditemukan, hanya tumpukan abu hitam yang baunya menyerupai belerang. Polisi menutup kasus itu sebagai kecelakaan akibat arus pendek. Namun orang-orang pintar tahu bahwa itu adalah bayaran
yang ditarik secara paksa oleh alam karena janji yang tidak terpenuhi. Ibu tidak bisa kembali ke kota itu, kata Mak Itam. Di sana terlalu banyak jejak yang bisa membimbing sisa-sisa pengikut mereka kepada Fajar. Saya sudah menyiapkan tempat di pesisir selatan. Sebuah desa kecil tempat ibu bisa memulai hidup baru sebagai pembuat jamu. Saya akan mengajari ibu cara melindungi diri dan Fajar. Kinanti mengangguk mantap. Ia tidak merasa kehilangan. Justru ia merasa merdeka. Beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya, beban yang ia sendiri tidak ingat asalnya, kini telah terangkat. Beberapa jam kemudian, mereka meninggalkan gubuk di lereng Merapi tersebut. Kinanti berjalan menuruni jalan setapak dengan Fajar dalam dekapan hangatnya. Ia hanya membawa satu tas kecil berisi pakaian dan pisau perak yang kini telah berubah warna menjadi putih berkilau, simbol bahwa kutukan itu telah disucikan. Saat mencapai jalan raya di kaki gunung, Kinanti melihat sebuah baliho besar yang robek. Di sana terpampang foto seorang pria tampan dengan setelan jas mahal yang sedang tersenyum. Kinanti berhenti sejenak, menatap foto itu. Ia merasa seolah pernah mengenal wajah itu, namun tak ada perasaan apapun yang muncul. Baginya, pria di foto itu hanyalah orang asing dari dunia yang sudah mati. "Ayo, Bu," ajak Mak Itam. Kinanti tersenyum, lalu melangkah maju tanpa menoleh lagi. Setahun kemudian, di sebuah desa nelayan yang tenang di pesisir selatan Jawa, seorang wanita muda tampak sedang menjemur akar-akaran di depan rumah bambunya yang asri. Penduduk desa mengenalnya sebagai Sekar, seorang pembuat jamu yang ramah dan memiliki tangan yang dingin untuk menyembuhkan. Di dekatnya, seorang balita laki-laki sedang belajar berjalan di atas pasir putih. Anak itu sehat, ceria, dan memiliki tawa yang sangat renyah. Setiap kali Fajar tertawa, ombak di pantai seolah berhenti menderu, ikut menikmati kesucian jiwa yang berhasil direbut kembali dari cengkeraman kegelapan. Kinanti, atau kini Sekar, mengambil sebuah kalung kayu sederhana dan memakaikannya ke leher Fajar. Itu bukan perhiasan biasa, melainkan pelindung yang dibuat Mak Itam dari akar pohon jati yang tumbuh di tanah suci. "Mainnya jangan jauh-jauh, Fajar," panggil Sekar lembut. Fajar menoleh dan berlari ke pelukan ibunya. Saat itu, Sekar merasakan kebahagiaan yang sejati. Ia mungkin tidak memiliki harta berlimpah seperti dalam kehidupan lamanya. Ia mungkin tidak ingat siapa ayahnya atau mengapa ia memiliki bekas luka melingkar di pergelangan tangannya. Namun, setiap kali ia menatap mata Fajar, ia tahu bahwa ia telah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya. Gelang pemakan janin itu kini hanyalah legenda kelam yang terkubur dalam sejarah sebuah keluarga yang sudah punah. Di bawah sinar matahari pesisir yang cerah, Kinanti dan Fajar memulai lembaran baru, di mana cinta seorang ibu adalah satu-satunya sihir yang paling kuat dan tidak akan pernah bisa dipatahkan oleh kutukan manapun. Tamat.